memasuki room dan selama acara berlangsung, keempat peserta dilarang melakukan aktivitas yang mengganggu jalannya acara dan pihak panitia berhak mengeluarkan peserta dari room apabila terlihat mengganggu. Kelima, peserta yang ingin bertanya ketika sesi tanya jawab atau sesi diskusi, diharapkan menulis kalimat saya ingin bertanya di kolom chat dan MC akan mempersilahkan untuk menyalakan mic untuk bertanya. Dan keenam, apabila peserta tidak memiliki kendala sehingga tidak bisa menyalakan mic, peserta juga bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan format nama _ pertanyaan dan MC akan membacakannya kepada pembicara. Ketujuh, peserta harap menggunakan bahasa yang sopan dan pantas ketika bertanya. Kedelapan, jika ada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan atau mengalami kendala, dapat menghubungi narahubung atau bertanya pada grup WhatsApp Kuliah Intensif KI 23. Dan terakhir, kami informasikan bahwasanya acara ini akan direkam untuk keperluan dokumentasi. Hadirin sekalian, marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan ke acara inti sesi pertama, yakni pemaparan materi tentang sistem keuangan Islam. Sebelumnya izinkan saya membacakan CV pembicara pertama, yaitu Bapak Josip Prananta Muiz, PhD. Bapak Josip Prananta Muiz, PhD, saat ini menjabat sebagai pengarah dan penasehat program studi ilmu ekonomi Islam dan bisnis Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Beliau mendapatkan gelar doktorandus dari jurusan Ekonomi Studi Pembangunan (FEUI), sedangkan untuk gelar master beliau dapatkan dari Economics Department George Washington University dalam bidang Labor Economics dan Economic Development, dan untuk gelar PhD beliau dapatkan dari Economic Department George Washington University dalam bidang Economic Development. Dan saat ini beliau merupakan dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Baik hadirin sekalian, tak perlu lama-lama lagi, marilah kita dengarkan pemaparan sesi pertama oleh Bapak Josip Prananta Muiz, PhD. Pada Bapak, waktu dan tempat, kami persilakan. Maaf Pak, masih di mute. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Moderator ya, Mas Aldi ya. Dan juga terima kasih pada panitia semua, panitia GI yang sudah mengundang saya untuk sharing pada pagi hari ini, yang berbahagia ini. Dan saya memang mengharapkan kita saling sharing saja, bukan kuliah ya di tempatnya. Saya belum pernah memang diminta oleh panitia GI yang sudah yang ke-23 kali ya. Ini baru kali pertama saya mengisi di acara ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Saya nggak tahu apakah paparan saya nanti bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan dan juga tentunya industri dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam ya di tanah air kita tentunya ya. Baik, topik yang diberikan oleh panitia kepada saya adalah tentang sistem keuangan Islam. Ya. Saya memang mengambil bahan dari perkuliahan saya di mata kuliah tasawuf tentunya, dan saya lihat di sini ada beberapa mahasiswa yang di kelas tasawuf yang sudah pernah mungkin mendapatkan materi ini, tapi saya kira nggak apa-apa, mungkin pengulangan, jadi lancar kaji kalau diulang ya. Jadi mudah-mudahan akan ada juga tambahan lain yang bisa diperoleh. Pertama mungkin pada peserta yang dari luar FEB, saya sangat berharap sekali kita bisa saling sharing, karena bagi saya pertemuan ini manfaatnya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan baik keilmuannya maupun tentunya nanti dalam prakteknya ekonomi Islam itu tidak hanya keuangan ya, tapi ekonomi Islam seperti apa. Karena saya kira ilmunya itu belum sepenuhnya utuh gitu ya, masih terus kita kembangkan. Dan saya kira kita semua di sini punya kompetensi yang sama untuk mengembangkan keilmuannya, dan itu justru mudah-mudahan menjadi amal jariah kita ya. Karena saya kira kalau kita sepakat ya bahwa kita sudah pada ambang akhir zaman, dan memang ada masa nanti kejayaan 7 tahun itu ya, yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah juga. Kita mungkin saat ini
ikut dalam rombongan untuk menyiapkan kejayaan Islam yang kedua itu ya. Jadi yang memang akan menjadi penutup dari waktu tutup zaman ini ya. Jadi kami pun di FE UI, di UI terutama membangun prodi Islam itu bersusah payah. Nanti juga mungkin Pak Yusuf sesi yang siang nanti akan juga menjelaskan bagaimana prodi Islam itu kita bangun, dan di launching tahun 2013 itu tantangannya luar biasa karena orang menganggap bahwa UI itu nggak relevan untuk ada di situ prodi Islam ataupun syariah gitu ya. Untuk kita namakan Islam bukan syariah, karena saya kira lebih tepatnya adalah Islamic Economics gitu ya, bukan syariah economics gitu ya. Jadi kita bicara mengenai Islam secara keseluruhan, tidak hanya aspek syariahnya saja ya. Karena kalau Anda lihat di luar negeri itu mereka justru tidak menggunakan syariah ya, tapi Islamic gitu ya. Karena memang kata-kata syariah itu agak terlalu parsial, sempit, hanya aspek hukum-hukumnya saja. Makanya saya nanti juga paparan saya akan jelas, saya membawa kepada ekonomi Islam yang lebih luas, tidak hanya aspek syariah atau ketentuan hukumnya, tapi juga aspek keimanan, dan juga tentunya yang paling utama adalah ihsan ya. Jadi karena saya juga mengampu mata kuliah tasawuf dalam ekonomi Islam di program studi ilmu ekonomi Islam dan Islam, dan itu juga saya minta waktu itu saya menjadi dekan untuk saya diberikan slot itu ya. Tapi memang ada beberapa keinginan dari penyelenggara pada akhir ini untuk menghilangkan mata kuliah tersebut atau mereduksinya ya. Saya kira itu penting mata kuliah tasawuf itu, dan saya lihat di program studi dimanapun di tanah air ini yang ada program studi Islamnya, di syariahnya, di fakultas ekonominya ataupun fakultas apa ya, yang saya lupa ya apa ya. Nah itu belum ada yang mata kuliah tasawuf. Saya ingat dulu pernah ada beberapa perguruan tinggi yang datang ke kita, ke UI untuk studi banding, dan saya sebagai pengarah dari program studi di UI Islam memberikan sharing bahwa bagaimana kalau juga dikembangkan mata kuliah tasawuf di dalam pengajaran di program studi yang akan dibangun oleh teman-teman dari perguruan tinggi yang datang tersebut ya. Jadi mereka menolak, mengatakan bahwa kita tidak bicara mengenai spiritualitas, tidak bicara mengenai Tuhan kita ajak serta gitu ya, karena Tuhan juga nggak mau diajak serta gitu ya, dan kita terlalu manja katanya. Tapi saya bilang justru harus Tuhan beserta kita beserta Tuhan harusnya ya. Jadi program studi Islam di UI kita bangun agar nama Allah itu, nama Tuhan itu tegak di kampus kita ya. Jadi kita sebagai akademisi di kampus harus membangun keilmuan yang tidak sekuler ya, Tuhannya hadir gitu ya, kita menghadirkan Allah. Baik, materinya saya sudah berikan kepada panitia. Saya nggak tahu apakah peserta sudah mendapatkan sharingnya ya. Kalau sudah dibagikan, saya coba share slide saya di sini ya. Sebentar. Sudah terlihat ya slide-nya? Ya, baik, sudah terlihat. Oke, jadi sistem keuangan Islam dalam ekonomi Islam ya. Jadi sistem keuangan Islam hanyalah salah satu dari sistem yang ada dalam ekonomi Islam. Tentunya ada sistem perdagangannya, tentunya ada sistem fiskalnya, ada sistem yang lain-lain gitu ya. Jadi dalam mata kuliah sistem ekonomi Islam saya juga memberikan mata kuliah tersebut, ada kita bahas tentang sistem keuangan, sistem perpajakan, sistem perdagangan, dan seterusnya. Jadi hari ini kita hanya bicara mengenai sistem keuangan Islam saja ya. Oke. Maaf ya, mungkin agak pelan ya responnya. Nah, oke. Jadi beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas tentang riba tentunya, karena kalau kita bicara mengenai ekonomi Islam harusnya ekonomi non riba ya. Dan kita lihat riba itu lebih dalam, tidak hanya sekedar memperbaiki transaksi keuangannya, ya, akar-akarnya, karena itu hanya perbaikan di permukaan ya. Dan itu yang terjadi saat ini saya kira ya. Saya termasuk orang yang mungkin dianggap sering menyampaikan ini baik di
menjadi pimpinan di fakultas, saya sampaikan terus gitu ya, bahwa kita harus membangun ekonomi Islami itu yang non riba, itu ribanya harus betul-betul kita kikis habis gitu ya, kalau enggak nanti kita akan tetap mempraktekkan riba itu, dan itu kan larangan di dalam ketentuan syariah itu sangat jelas gitu ya. Kemudian untuk bisa membahas riba di dalam itu kita lihat aspek sejarahnya, tapi juga tak lupa adalah aspek spiritualitasnya gitu ya. Jadi kita membuka mata hati kita juga untuk lihat riba itu lebih dalam ya, dan itu nanti akan kita lihat bahwa perlu ada necessary condition dan sufficient condition ya untuk membangun ekonomi Islam yang non riba tersebut ya, terutama dalam hal keuangan ya. Dan nanti juga kita lihat juga bagaimana ekonomi Islam itu bisa menjadi aspek yang utama dalam pembangunan ya, kita simpulkan ya. Dan mungkin beberapa reminder saya kira ya sebelum saya masuk ke materinya. Saya bukan ahli, bukan juga tadi kan sudah dibacakan CV saya ya, saya angkat dari ekonomi konvensional, tapi saya terus menggali masalah ini bahkan mulai dari saya S1 dulu ya, aspek keadilan ya. Jadi ekonomi Islam kan juga bicara mengenai masalah keadilan ya, selain riba tadi ya. Jadi mungkin nanti saya tidak akan terlalu banyak bicara mengenai aspek syariahnya karena saya bukan ahlinya. Teman-teman yang lain nanti mungkin dalam sesi yang lain menyampaikan hal tersebut ya. Oke. Nah, masalah riba ini ya, semua agama saya kira jelas ya larangannya ya, tidak hanya Islam dan Kristen, tapi juga Hindu, Buddha dan seterusnya saya kira ya. Dan ini kalau kita lihat di dalam Injil itu baik ya perjanjian lama maupun perjanjian baru itu sama-sama melarang adanya usury itu ya, atau riba itu ya. Saya bilang usury ya. Nah itu Nabi Musa alaihissalam yang mendapatkan perintah melalui komandemen dari Allah itu 10 perintah Tuhan itu juga ada beberapa ketentuan melarang riba ya. Nabi Isa juga ini penggambaran ya, digambarkan waktu itu dia di kuil Yahudi yang melakukan transaksi keuangan yang ada ribanya ya, menukarkan mata uang emas Romawi dengan mata uang emas mereka, itu ada masalah riba di situ ya, sehingga dia mengobrak-abrik kegiatan transaksi di kuil tersebut ya. Oke, ini ya. Di Alkitab itu ada di Perjanjian Lama terutama ya, karena memang Perjanjian Lama itu banyak sekali ketentuan syariahnya ya, syariah dari Nabi Musa ya. Itu kalau kita tahu orang Yahudi itu betul-betul dia banyak sekali larang-larangan yang melebihi larangan bagi kita umat Islam ya, seperti misalnya memakan lobster, udang yang besar itu orang Yahudi itu dilarang itu ya. Ada larangannya, kalau kita masih bisa ya. Babi jelas ya, daging babi dan ya daging babi itu dilarang di dalam agama Yahudi ya. Nah di sini ada di kitab Exodus Keluaran ya, ayat 25-27, jika engkau menjaga uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antara kamu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Ya. Juga di kitab Ulangan ayat 19, janganlah engkau membungakan kepada saudaramu. Ya. Kitab Matius ayat 42, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam dari kepadamu. Ya. Kitab Imamat atau Leviticus ayat 367, janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Jadi semua ada ketentuan yang tegas ya, dan ini diberlakukan dalam prakteknya pada abad ke-4 Masehi hingga abad ke-13 Masehi oleh Gereja Katolik yang melarang bunga dalam bentuk apapun ya.
Namun pada abad ke-13 ajaran di atas dianggap kuno sehingga perlu dibedakan antara bunga yang dibolehkan untuk hal yang produktif, yaitu interest, dan bunga yang berlebihan, usury. Ya. Nah ini ada kelonggaran gitu ya karena melihat begitu banyak transaksi keuangan bentuk dan itu bunga itu pada 16 memfatwakan sepanjang untuk tujuan produktif bunga boleh dikenakan. Ya. Kemudian terbentuklah perbankan modern pada abad ke-16 Masehi dan 17 Masehi dan ini mengaburkan sama sekali antara apa itu yang interest yang bunga berlebihan dan yang interest itu bunga yang produktif dan user itu bunga yang berlebihan. Ya. Nah, pada abad ke-18-19 itu muncul usury laws ya untuk membatasi tingkat bunga yang boleh dikenakan oleh lender ya. Jadi ada satu regulasi yang dilakukan dan bahkan sampai sekarang kalau Anda lihat ya di negara di barat itu di Amerika maupun di Eropa mereka juga membuat hukum tentang usury laws ini ya. Beberapa state di Amerika itu tingkatannya state ya. Jadi pengaturan tentang perbankan itu ada usury laws-nya ya. Tidak semua state memang ya. Sedangkan dalam kesanaan Islam kita melawan riba ini dengan membangun interest free banking ya itu pada tahun 70 awalnya ya, mulai dengan pembicaraan tentang pembentukan Bank Islam ya. Nah, Islamic Development Bank kemudian didirikan tahun 75 yang seperti Bank Dunia, dia membiayai proyek pembangunan di negara anggotanya ya dengan cara bagi hasil ya untuk yang proyek yang sudah untuk negara yang sudah mampu untuk mengembalikan utang ataupun pembiayaannya. Kemudian Bank Islam pertama berdiri di Dubai tahun 75 ya, di Malaysia tahun 83 dan di Indonesia itu tahun 91. Saya ingat saya masih siswa ya di Salemba itu pulang ke Jakarta Selatan saya melewati Bank Muamalat ini ya yang di Jalan Sudirman itu ya. Pertama kali Bank Islam di Indonesia ya. Di Bank di Dubai dan di Malaysia. Nah, kemudian setelah itu berkembanglah instrumen keuangan sesuai ketentuan syariah ya. Tentunya yang banyak adalah memang di perbankannya, kemudian juga ada asuransi syariah, kemudian pasar modal syariah, obligasi syariah, baitul mal buat ambil, kemudian penggadaian syariah, bahkan sekarang juga ada juga kartu kredit syariah ya. Dengan cara di akadnya diperbaiki dan untuk disyariahkan gitu ya. Seperti dalam perbankan ini kan bank syariah itu menerima dari Saiful Mal itu berupa wadiah ya, titipan ataupun mudarabah gitu ya dengan bagi hasil. Jadi bank syariahnya akan menjadi penyedia dana bagi para mudaribnya, apakah itu bagi hasil prinsipnya ataupun jual beli ya. Jadi itu yang ada di perbankan ya. Pasar modal tentunya juga ada ketentuan syariahnya yang diperbaiki ataupun disesuaikan dengan ketentuan syariah ya. Oke. Saya nggak tahu terus terang tentang kartu kredit syariah yang sekarang terakhir ini apakah dia menggunakan bunga atau tidak ya. Mungkin juga diarahkan pada bagi hasil ya. Nah, untuk itu cukupnya tentang riba ini ya. Apakah cukup ekonomi non-riba sekedar menerbitkan usury laws ya bagi kalangan non-Islam ya, dan ekonomi Islam sekedar comply dengan ketentuan syariah seperti memperbaiki akad transaksi keuangannya dan menghasilkan berbagai produk halal saja gitu ya. Nah, tesisnya adalah ketentuan agama dan moral adalah necessary condition ya, syarat perlu memang ya, bagi ekonomi yang non-riba untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan, tapi perlu juga sufficient condition ya, dan itu saya sebut sebagai adanya aspek spiritualitas ya dalam ekonomi Islam ya non riba. Jadi tidak hanya sekedar Islamization dari ekonomi ya, mengislamkan ekonomi yang konvensional itu, tapi juga harusnya lah Islamic spirituality of economy
ya. Jadi ada spiritualitasnya, ya, ada Tuhannya, ada aspek aspek ihsannya nanti ya. Nah, untuk itu tinggal sejarah lebih jauh tentang uang, bank sentral, hingga sistem perdagangan dan keuangan internasional perlu dilakukan. Ya. Itu yang saya ingin bawakan hari ini sebagai bahan diskusi. Nanti saya kira 1 jam terakhir kita diskusi saja. Saya cuma bicara sampai jam 10 saya kira ya, 10.04 ya. Kenapa? Karena kita harus hati-hati dengan hadis ini ya, karena Rasul dalam hadis hadis dari riwayat Abu Daud nomor 303, Rasulullah pernah bersabda bahwa suatu saat nanti manusia akan mengalami suatu masa yang ketika itu semua orang memakan riba. Yang tidak makan atau berusaha untuk menghindari riba itu secara enggak langsung juga akan terkena debunya. Jadi kita tidak akan bisa lepas dari riba ini masanya ya. Nah itu saya kira masanya sekarang ini ya, kita semua terkena riba itu ya. Nah, jangan kita sudah menganggap kita sudah selesai ataupun sudah bebas dari riba ya. Apalagi kita sudah bangun prodi Islam, sudah bangun industri syariahnya ya, masih ribawi ya. Kalau kita nggak hati-hati, maka kita harus betul-betul menelisik dengan lebih dalam tentang riba itu ya. Tidak hanya sekedar tanpa bunga lalu kita hilangkan bunga lalu kita gantikan dengan bagi hasil, itu kan hanya cuma simbolnya saja ya. Jadi maksud saya lah di hulunya itu masih kotor gitu, masih belum bebas dari riba ya. Gak cukup hanya dibersihkan di muaranya ataupun di ujungnya saja atau di permukaannya saja ya, karena dasarnya masih kotor ataupun masih kotor perlu kita perbaiki ya bagian hulunya ya. Nah itu kita lihat coba aspek sejarahnya tentang uang, bank sentral dengan penciptaan uang sebagai sumber riba ya. Kita perlu bedakan antara apa itu uang dan apa itu mata uang ya, money dan currency ya. Money itu adalah apapun yang dapat digunakan untuk membayar barang atau jasa dan utang ya. Apakah itu uang emas, uang perak, uang tembaga, bahkan juga bahan-bahan makanan yang cukup lama bisa disimpan, itu kayak gabah, kurma, gandum, itu juga bisa menjadi uang ya. Sedangkan mata uang atau currency adalah perwakilan dari uang yang dapat digunakan juga untuk membayar barang atau jasa dan utang ya. Seperti yang kita pegang sekarang itu ya, dalam dompet kita atau di rumah itu ya kita simpan, atau di bank kita simpan juga. Itu mata uang kertas dan koin itu adalah sebetulnya mata uang ya, currency, fiat money itu namanya kalau di dalam bidang ekonomi ya disebut. Kenapa? Karena uang money ini sifatnya haruslah ada paling enggak 6 ini ya. Dia durable ya, tidak rusak, dia tidak gampang rusak gitu ya, tidak gampang aus gitu ya. Seperti mata uang kertas itu kan itu gampang rusak ya, kalau kecuci ataupun terbakar gitu ya, itu kan hilang ya. Kalau emas itu kan dia durable ya, walaupun tercuci akan di kantong kita gitu ya, ataupun terbakar tetap dia satuannya ataupun keutuhannya tetap terjaga ya. Kemudian yang kedua adalah dia harus bisa dipindah-pindahkan dengan baik gitu ya, dan itu kita tidak tangankan misalnya ya, seperti uang emas itu bisa kita pecah-pecah dalam bentuk satuan-satuan yang kecil gitu ya, bahkan juga kita buat juga ya, yang peraknya gitu ya, dirhamnya itu bisa kita pindah-pindah tangankan ya. Kemudian juga gampang dibagi-bagi, divisibility, itu bisa kita bagi-bagi ya. Bahkan emas satu gempal itu kan kita bisa pecah-pecah ya, dengan kita lebur dia lalu kita bagi-bagi. Kalau uang kertas kita koyak gitu sebagian, itu nggak laku kan ya, jadi dia nggak bisa divisibility itu ya sebetulnya ya, uang kertas itu. Kita koyak seperempatnya lalu kita coba bawa ke pasar, itu nggak akan laku ya. Dia juga harus scarce ataupun langka ya, dan supply itu harus terbatas. Nah ini yang menjadi masalah gitu ya, sehingga dunia sekarang mata uang itu, currency itu sudah berlebihan gitu ya, karena
bisa dicetak kapanpun oleh setiap otoritas moneter yang memerintahkan untuk dicetak gitu ya. Nah, kalau emas ataupun perak ataupun barang-barang lain yang berharga yang ada intrinsic value-nya itu kan ada scarcity-nya ya. Kemudian juga gampang dikenali, kita bisa membedakan mana yang uang yang palsu, mana yang uang yang asli gitu ya. Dan sekarang uang kertas itu dengan kecanggihan teknologi, bahkan sekarang kalau ada di internet itu gampang sekali kita mencetak uang dengan printer berwarna gitu ya. Kita belanja katakan sore hari atau malam hari, itu yang menjual juga tidak bisa mengenali gitu ya. Nah, kalau emas atau perak itu juga gampang dikenali ya. Kemudian yang keenam adalah dia fungibility ya. Tadi itu bilang divisibility. Ya, sedikit bagian dari uang itu tetap berharga gitu ya. Kayak tadi kan emas kita lebur, kita ambil sebagian kecil aja itu tetap berharga emas gitu ya. Kalau uang kertas itu tidak berharga kalau kita koyak sebagian gitu ya. Nah, kalau kita lihat awal perdagangan, makanya muncul uang itu adalah dengan barter ya. Barter itu memang ada banyak masalah, ada 5 nih ya. Mungkin bagi yang orang sudah mengenali beberapa masalah ini, bagian orang ekonomi yang ada di pada hari ini kita perlu kita bahas ya. Pertama ada lack of double coincidence of wants ya. Diperlukan dua keadaan yang terjadinya secara berkebetulan ya. Itu ada orang yang mau barang dan jasa yang kita tawarkan, tapi juga bersamaan orang tersebut juga memiliki barang dan jasa yang kita butuhkan, maka bisa terjadi barter, dan ini sering tidak muncul ya. Makanya dia lack of double coincidence of want, adanya ketiadaan dari dua kebetulan yang diperlukan ya. Ada orang yang mau barang kita, tapi juga orang itu punya barang yang kita butuhkan, maka bisa barter. Tapi itu sulit dicari ya. Ada mungkin tadi sulit gitu ya, sehingga menjadi masalah ya. Kemudian juga lack of common measure of value, nggak jelas berapa sih satu ekor sapi itu berapa lembar kain misalnya kita tukarkan gitu ya. Sapi kita itu berapa yang bisa kita harus jual, nggak ada satu ketentuan yang baku ya, sehingga akhirnya menjadi masalah ya. Kemudian juga lack of standard of deferred payment, pada kasus pinjam meminjam susah menentukan pembayaran di masa depan karena tidak ada unit perhitungan yang jelas tadi yang kedua ini ya. Kemudian juga sulit untuk disimpan ya, costly ya, katakan kalau kita punya sapi tadi kita perlu harus pelihara dia, dan itu kalau kita pindahkan ke orang lain itu dia nggak terbiasa untuk memelihara sapi misalnya, kalau dia ingin pertahankan untuk ya masa depan gitu ya, sapinya itu yang bisa sakit ataupun mati gitu ya. Jadi gampang menyusup juga gitu ya. Kemudian tidak mudah dipecah-pecah gitu ya. Misalnya dari sapi tadi mau kita belanjakan sebagian saja gitu, menggantikan dengan beras misalnya, katakan kita potong kakinya saja gitu, maaf ya, sedikit keluar ya, itu nggak malah membuat sapi sakit kan ya. Jadi nggak gampang untuk dibagi-bagi ya. Akibatnya muncullah uang yang awalnya memenuhi ciri-ciri uang di atas yang memiliki nilai intrinsik ya. Logam mulia punya nilai intrinsiknya kan, dia logam mulia ya, emas dan perak atau tubuh. Gabah juga sebagai uang juga ada nilai intrinsiknya ya. Kalau kertas, mata uang kertas itu tidak ada nilai intrinsiknya. Koin mungkin ada sedikit tapi nggak banyak gitu ya nilai intrinsiknya. Sehingga ada uang yang pertama muncul ya sebelum 60 sebelum Masehi ya, di daerah Lydia di Asia Minor ya, antara Turki dan Siprus itu ya. Uang emas, uang perak, dan campuran emas dan perak itu yang ditemukan. Pada zaman Rasulullah pun juga umat Islam memanfaatkan uang emas Romawi dan uang perak Persia sebagai alat tukar yang sah dengan perbandingan 12:1. Tepat sejak oleh Julius Caesar ya, Romawi. Sedangkan uang dirham pertama kali diperkenalkan oleh era Umar, tetap dalam yang perak murni. Selanjutnya perdagangan dengan komoditi money ini digantikan dengan representative money, yaitu fiat money, yang tak lain adalah IOU. Ya, jadi uang kertas ataupun uang logam yang kita pegang itu
itu sebenarnya tanda berutang gitu ya, surat berutang, bank notes namanya. Jadi tolong disadari itu bahwa uang kertas itu bukan uang, itu adalah tanda berutang bank. Kalau kita tukarkan uang itu, mestinya kita dapatkan suatu barang berharga, misalnya emas ataupun perak ataupun yang lain ya, pada bank itu ya, karena bank itu berutang pada kita sebenarnya. Karena dia yang menerbitkan IOU itu ya. Yang sekarang memang dikeluarkan oleh bank sentral, ya, otoritas moneter di suatu negara, tapi dulu dikeluarkan oleh masing-masing bank gitu ya, sehingga setiap orang bisa ke bank yang mengeluarkan dana tersebut untuk digantikan dengan setara emasnya berapa gitu ya. Namun kemudian pedagang menjadi pintar, mereka membuat bank ya. Awal itu pedagang ya, pedagang yang menaruh mejanya itu di pasar gitu ya, untuk menukarkan emasnya itu untuk disimpan gitu oleh pedagang tersebut, lalu dibuatlah bank notes atau IOU ya oleh pedagang tersebut. Nah, pedagang ini menjadi pintar membuat bank ya. Nah, kata Bangka Italia atau Bank Inggris, hanya bangku ya, bangku itu ya taruh di pasar untuk menjadi bank kecil awalnya ya. Maka dia bikin nanti semacam bangunan gitu untuk menyimpan emas-emas yang dititipkan oleh orang-orang. Memang orang itu kan memang kalau di rumah disimpan tidak aman gitu ya, maka dititipkan dan didapatlah IOU. Nah, IOU nanti menjadi pengganti uang itu ya. Pedagang yang akhirnya menjadi bankir ini memberikan bank notes atau IOU senilai emas yang dititipkan. Bank notes atau fiat money. Nah, jadi uang kertas yang kita pegang itu adalah fiat money istilahnya ya. Itu menjadi alat tukar yang sah dengan konversi tetap antara bank notes tersebut dengan emas. Waktu dulu jelas bisa ditukarkan langsung dengan emas ya. Jadi uang kertas dan koin yang sekarang beredar adalah surat berutang bank yang awalnya semuanya adalah swasta. Ya. Swasta yang mencetak uang ya. Dulu itu ya. Sekarang bank sentral di Indonesia BI katakan ya, di Malaysia itu Bank Negara Malaysia, di Amerika namanya Federal Reserve Bank ya. Kalau di Amerika itu Federal Reserve itu atau Fed, the Fed itu sebetulnya adalah konsorsium bank-bank swasta itu ya. BI nanti kalau Anda coba simak juga, itu sebenarnya dulu awalnya itu bank swasta itu ya. The Javas Bank gitu ya, miliknya orang Belanda itu ya. Nanti Anda lihat sejarahnya itu, apa kok bukan BNI, Bank Negara Indonesia menjadi BI kita, tapi justru Javas Bank gitu ya. Coba Anda nanti lihat museumnya itu di Jakarta Utara sana ya, di kota, itu ada sejarah kenapa pilih Javas Bank ya, seolah-olah Javas Bank itu memang punya perwakilan cukup banyak di setiap daerah, sehingga dijadikan BI kita, bank sentral kita ya. Padahal di sana juga ada unsur politiknya ya, bagaimana bank swasta itu masuk ke dalam otoritas moneter di setiap negara ya, tidak hanya Indonesia ya. Jadi saya katakan di Amerika itu sebenarnya konsorsium bank swasta yang tidak semua orang tahu pemiliknya itu siapa saja gitu ya. The Fed itu ya. Sekarang siapa tuh yang chairman-nya itu ya? Dulu kan Bernanke pernah siapa lagi itu ya? Greenspan juga ya, pernah sebagai saya tahu. Saya itu betul siapa yang jadi chairman-nya ya. Dan chairman-nya itu yang patuh pada pemiliknya, yaitu adalah bankir-bankir swasta itu. Ya. Jadi kalau Anda betul-betul simak, itu otoritas moneter di Amerika itu fully bukan negara, ya, bukan pemerintah, swasta. Ada kelompok orang, bankir-bankir itu ya. Di Indonesia, kalau Anda juga harus tahu bahwa di mana BI itu sudah menjadi otoritas yang mandiri, otonom, pemerintah nggak boleh campur tangan kepada mereka gitu ya, karena katanya supaya tidak ada konflik of interest ya. Oke, Pak, ya, nanti kita bahas tentang bank sentral itu ya. Sampai di sini mungkin ini MC-nya saya bisa terus saja ya, ataupun bisa menampung pertanyaan. Mungkin bisa diselesaikan dulu Pak untuk materinya, biar nanti kita diakhirkan saja untuk sesi tanya jawab dan diskusi. Ya, supaya nggak lupa nanti mungkin teman-teman yang mengikuti ini silakan catat aja ya. Saya akan coba jawab. Baik, sejarah IOU atau fiat money ya, uang kertas yang pertama kali diyakini oleh dinasti Song di Cina ya. Ada beberapa tulisan tangan ya, memang tapi ada capnya itu ya, supaya legal ya.
Bank of England pertama kali mengeluarkan uang berhutang atau promissory notes itu tahun 1696 ya. Kemudian di Amerika Serikat itu 1840 ya, promissory notes yang pertama itu ya. Oh ini uang England. Sedangkan Indonesia uang RI pertama itu 1946 dan saya ingat waktu itu Bung Karno juga memusyawarahkan pada para ulama gitu ya, bagaimana nih apakah uang kertas ini atau mata uang ini bisa diterbitkan gitu ya. Nah itu memang dari para ulama, para founding father kita ya, katanya Gus Dur itu ya, menyarankan supaya ada backup emasnya yang jelas gitu ya. Setiap uang kertas yang diedarkan ini harus ada backup emasnya yang jelas ya. Jadi awalnya fiat money dikeluarkan oleh bank-bank swasta sebagai surat utang dari nasabah yang menyimpan emas dan perak di bank tersebut dengan biaya administrasi tertentu. Fiat money ini sebetulnya redeemable 100% ke emas atau perak di bank di mana nasabah menyimpan emas atau peraknya. Ya, jadi uang kertas dan koin yang sekarang beredar adalah surat berutang bank yang awalnya adalah swasta. Ya. Bank swasta minta uang kertas atau IOU. Ya. Lama-kelamaan para bankir makin pintar dan rakus dengan mencetak uang kertas melebihi cadangan emas atau perak yang disimpannya. Ya. Orang kan nggak tahu berapa yang disimpan itu, jadi mereka keluarkan terus ya IOU-nya ya. Harga merambat naik, misalnya 1 kilogram gandum tadinya 1 IOU menjadi 5 IOU ya. Inilah namanya inflasi itu ya. Jadi inflasi itu karena mata uangnya itu dicetak berlebih dari itu komoditi yang membackupnya itu ya. Tidak ada jaminan bahwa cukup komoditi yang membackup mata uang yang dikeluarkan oleh bank-bank tersebut ya. Inilah yang menjadi masalah sebetulnya ya, sebagai pokok awal dari riba itu ya. Inflasi ini sebetulnya nanti akan masuk ke dalam riba ya. Dan itu menjadi salah kita ya, menjadi kita semua. Uang kita simpan di rumah gitu ya, nah itu lama-lama itu menciut apanya ya, daya belinya ya. Tadinya bisa membeli 5 kg beras gitu, nanti bulan depan itu cuma 4, sekian kilogram gitu ya. Kenyataannya hingga kini cadangan emas jauh lebih sedikit daripada jumlah uang beredar di semua negara ya, tidak hanya Indonesia ya. Amerika itu data tahun 2016 ya, federal notes-nya itu yang berjumlah 1,4 triliun US dollar, emasnya cuma 11 billion ya, 11 miliar ya. Triliun ini 1,5 triliun, ini cuma 11 miliar, cuma 0,8% dari cadangan emas yang ada mereka simpan gitu ya. Suatu saya lupa di mana dia di luar sana ya, itu ada cadangan emasnya itu ya. Di Indonesia tahun 2014 datanya BI notes ataupun uang kertas dan uang logam yang kita pegang itu ataupun ada di bank-bank atau dimanapun ya, itu jumlahnya 586,7 triliun ya. Sedangkan emas yang ada di BI itu cadangan emas kita lah ya, pemerintah itu hanya 36,7 triliun, hanya 6,3%. Ya. Jadi tidak ada hubungan antara money supply dengan cadangan emas. Ya. Akibatnya jika semua orang minta kembali emasnya, ya, jadi ras gitu kepada bank-bank itu, ke BI kita katakannya, bank akan kelabakan dan bankrupt. Ya. Ini yang terjadi di Inggris ya, tahun 1896, di Amerika berkali-kali 1857 dan 1997. Ini gambar-gambar di mana orang berlomba-lomba untuk menarik uangnya, emasnya gitu ya, nanti minta kembali dengan menyerahkan promissory notes itu ya, untuk surat utangnya itu. Ini yang juga sering terjadi kan kalau kita lagi krisis perbankan gitu kan, kita kan juga berlomba-lomba untuk menarik uang kertas kita itu ya, yang kita simpan di bank itu. Nah itu sering bank itu tidak punya cadangan cukup uang itu karena dia pinjamkan uang yang kita tabung tersebut. Nanti kita bahas itu ya, karena itu namanya partial reserve banking system ya, yang menjadi juga masalah munculnya riba yang lebih kejam lagi gitu ya.
Nah, merespon terjadinya bank runs ataupun rush yang sering terjadi dan dengan alasan central banks are institutionally designed to be independent from political interference, di berbagai negara maju, bank sentral didirikan yang tak lain peleburan satu bank atau beberapa bank swasta menjadi otoritas moneter yang mengawasi peredaran uang. Ya. Di Belanda, 1609 menjadikan Amsterdam Wissel Bank sebagai bank sentral. Di Swedia, 1668 menjadikan Sveriges Riksbank sebagai bank sentralnya. Inggris menjadikan Bank of England sebagai bank sentral. Amerika, Second Bank of Amerika sebagai bank sentral, tapi kemudian dibubarkan oleh Andrew Jackson ya. Ini dia mengerti masalahnya. Tapi kemudian terjadi lagi peleburan bank swasta 2013 menjadi Federal Reserve Bank ya, sebagai bank sentral yang tak lain pemiliknya swasta ya. Indonesia terima tiga The Javas Bank, Javas Bank sebagai bank sentral dengan nama BI yang dapat independensi dari pemerintah dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 ya. Dia punya otoritas yang mutlak gitu ya, tidak boleh diintervensi oleh pemerintah ya. Untuk menghindari adanya konflik of interest karena pemerintah itu kan bertukar-tukar ya dari partai apa itu ya Golkar dulu ada menjadi partainya apa macam-macam lah ya sekarang PDIP katakan ya jadi apa leading partainya ya. Oke. Dengan berdirinya bank sentral maka boleh mencetak uang, yang boleh mencetak uang hanyalah bank sentral ya, dan dia mengawasi juga money supply ya. Di Amerika namanya Federal Reserve Notes ini ya, uang kertasnya itu. Ada ini uang mata uang $1 ya. Di sini ada Federal Reserve Note ya. Jadi ini surat utangnya the Fed itu ya. Jadi ini surat utang ini ya. Cetak di Indonesia itu oleh BI dengan memerintahkan pada Perum Peruri ya, perusahaan uang negara. Oke. Nah, dari sejarah tersebut kita lihat di sini bagaimana mekanisme penciptaan uang oleh bank sentral ya. Jadi ini BI bank sentral, ini pemerintah, Menteri Keuangan, otoritas fiskal, moneternya. Nah, dia mencetak fiat money ataupun uang kertas, uang logam, ya. Lalu dia membeli obligasi dari Menteri Keuangan dapat menggunakan uang tersebut untuk membiayai berbagai subsidi, bansos dan gaji pegawai dan sebagainya dia. Nah, dia pegang surat berharga dari negara ini ya, SBN itu ya. Bahkan juga dia mentransaksikan juga BI ini ya, surat berharga tadi, atau obligasi ataupun yang lain ya, itu dengan bank-bank komersial ya, bank umum komersial ya. Itu bank umum milik negara ataupun bank swasta ya, yang ada di perbankan kita di tanah air ini ya, termasuk juga bank-bank syariah itu ya di sini ya, bank ini ya, itu melakukan transaksi keuangan dan transaksi surat berharga sebagai mendapatkan uang dari BI gitu ya. Bahkan juga penabung di sini menyetorkan uangnya dapat gaji dia setor di uangnya gitu ya, untuk tabungan, pernah tabungan bukti bahwa dia menabung ya sekian rupiah ya. Dan lalu bank umum ini melakukan juga kegiatan kredit gitu ya, berikan kredit pada nasabahnya berupa pengusaha atau yang lain yang membutuhkan pembiayaan ya, seperti beli mobil, beli rumah dan sebagainya ya. Nah, adanya surat utang atau kredit ya. Jadi begini kira-kira bentuk dari sistem keuangan perbankan bank sentral, di mana bank sentral itu menciptakan uang ya. Ini satu hal ya. Hal yang lain adalah bahwa ada juga penciptaan uang, bukan uang kertas atau uang logam, tapi uang giral ya, ataupun deposit ya, uang deposit M2 kalau istilahnya di ekonomi ya, oleh bank-bank umum komersial. Nah, yang tadi ya, bank umum komersial itu dia melakukan penciptaan uang ya. Nah, ini nanti yang akan saya katakan bahwa sebagai sumber dari apa itu tadi riba tadi ya, dan menjadi inflasi juga jadi ya.
Jadi yang pertama ini ya, penciptaan uang oleh bank sentral juga from out of nowhere gitu ya, dia mencetak uang ya. Dia nggak punya tuh emas ataupun barang-barang berharga yang bisa membackup uang yang dicetak itu gitu ya. Dia cuma melakukan estimasi saja gitu ya mengenai money supply, lalu dia cetaklah uang fiat money tersebut ya. Ini juga melebihi kemampuannya untuk mengembalikan surat berutang tersebut ya, dan juga menjadi sumber dari riba sebetulnya. Yang lebih gawat ini sebetulnya. Nah ini kalau bagi yang non mungkin perlu saya jelaskan bagaimana terjadinya penciptaan uang ini ya, penciptaan uang dari uang gitu ya. Jadi kita bikin T-count gitu ya, ini sebagai gambarannya dengan adaptasi mungkin paham ini ya, T-count. Ini bank umum komersial ya, apapun banknya itu. Nah, kita ini menjadi kesatuan lah ya semuanya ya, ada BNI di sini, ada Mandiri, termasuk bank-bank syariah tersebut ya, dan seterusnya ya. Nah, jadi katakan ada tambahan uang masuk ya, cash ya, 100 juta katakan ya. Apakah itu dari penabungnya ataupun dia bertransaksi surat berharga dengan BI sehingga dia menjual surat berharganya lalu dapat uang 100 juta gitu ya sebagai hasil penjualan, cash pokoknya ya 100 juta. Oke. Lalu kita buat dihitung lagi ini sebagai pengusaha katakannya, pengusaha yang ingin meminjam uang. Oke, 100 juta fresh cash gitu ya, ataupun uang cash yang fresh ada di bank umum komersial. Katakan periode awal ya, 0. Periode 0. Lalu uang 100 juta ini bisa dia pergunakan untuk memberikan pinjaman ya kepada pengusaha. Pengusaha itu bisa membuat usaha ataupun membeli macam-macam lah ya. Termasuk juga ini rumah tangga yang perlu pembiayaan ya. Nah, tapi dia tidak bisa semuanya 100 juta ini yang dia pinjamkan. Dia harus ada reserve requirement ya. Itulah reserve requirement yang ditentukan oleh Bank Sentral BI. Tidak boleh semuanya dipinjamkan, nanti kalau uang Baik teman-teman, mungkin Pak Justinus sedang ada kendala jaringan sehingga kita tunggu saja mungkin ya hingga bergabung kembali. Sementara saya ingin bacakan beberapa pengumuman untuk seluruh peserta yang maaf ya, ya, Ali. iya Pak. Laptop saya ini dia reconnecting gitu ya. Oh iya, tidak apa-apa Pak. Oke, saya sambung di ini ya di HP. Sementara laptop saya sedang reconnecting. Jadi 100 juta tadi uang cash bisa dipinjamkan pada pengusaha, sebagai pinjaman ya. Lalu bank umum komersial tersebut itu mencadangkan 10% atau 10 juta gitu ya untuk reserve-nya. Nah, pengusaha tadi Iya, sudah terlihat Pak share screen-nya. maaf ya terus nomor keluar ya. Oke. Dari tabungan dari usaha kita uang tersebut
Halo, sorry, terlempar lagi ya. Jadi itu menjadi pinjaman bagi pengusaha di bank itu akan dicatat sebagai pinjaman ya, yang belum ditarik oleh pengusaha tersebut ya. Itulah namanya uang giral ya, sebesar 90 juta ya. 90 juta adalah penciptaan uang dari uang yang pertama. Lalu gimana? Karena belum ditarik, uang yang cash itu 90 juta itu masih bisa dipinjamkan lagi kepada perusahaan yang berikutnya ya. Tapi harus 10% dicadangkan ya. Jadi 81% bisa dipinjamkan lagi ke pengusaha B berupa pinjaman, 9 juta itu jadi reserve ya. Jadi akan menjadi tabungan bagi pengusaha B ya, depositnya. Katakan dia belum menarik uangnya, dia masih menyiapkan usahanya sehingga belum menggunakan uang tersebut ya, ataupun utang tersebut. Sehingga tercipta lagi pada periode kedua itu 81 juta ya, uang giral ya. Itu dihitung sebagai uang yang dalam peredaran ya. Jadi dari 90 juta sekarang yang kedua adalah 81 juta. Karena itu belum ditarik oleh pengusaha yang kedua, bisa dipinjamkan lagi oleh pengusaha yang ketiga. 10% dicadangkan ya, menjadi 72,9 juta ya, menjadi pinjaman dari pengusaha yang ketiga ya, pengusaha C katakan ya. Dan itu menjadi deposit dari pengusaha C di bank umum komersial. Katakan tetap dia belum menarik uangnya ya, belum ada money drain misalnya, ada kebocoran uang dalam sistem perbankan tersebut. Jadi kita lagi uang giral 72,9 juta. Karena belum ditarik, bisa diputar lagi ya. Jadi 10% dicadangkan itu bisa dipinjam lagi 65,61 juta ya, kepada pengusaha B ya. Dan seterusnya ya. Dan itu kalau kita hitung itu bisa 10 kali multipliernya ya, dari uang 100 juta itu bisa menjadi salah uang tambahan ya, 1 miliar. Nah, ini yang kita sebut sebagai money creation dalam sistem sistem perbankan komersial ya, di suatu perekonomian. Dan itulah sumber dari riba itu ya. Jadi kalau sepanjang masih bank tersebut melakukan creating money for money, itu akan ada terus masalah riba ini ya. Itu yang harusnya kita bereskan dulu ya. Kalau itu belum beres, maka riba itu akan tetap ada. Oke, jadi itu adalah masalah tadi penciptaan netral, creating money from nowhere gitu ya, karena tidak ada backup emasnya yang jelas itu orang berikutnya. Kemudian ada lagi yang kedua adalah creating money from money oleh perbankan komersial itu. Dan itu bank syariah kita semua melakukan hal yang sama ya. Jadi bank syariah kita belum bebas dari praktek penciptaan riba itu sendiri ya. Kita masih melakukan creating money for money. Itu yang ingin saya katakan di sini sebenarnya. Kalau kita seperti dalam itu riba itu masih ada dalam sistem keuangan kita ya. Memang para ahli tidak sepenuhnya sepakat mengenai masalah ini ya. Saya sendiri masuk yang mengatakan bahwa sebenarnya masih ada masalah uang yang tidak punya nilai intrinsiknya pertama, kemudian terjadinya penciptaan uang dari uang sistem perbankan itu tetap ada. Nah, dari sejarah uang, bank dan bank sentral tadi terlihat adanya kesengajaan secara sistemik ya, membentuk sistem keuangan yang tadinya non-riba
usury saat kita punya sistem keuangan yang di-backup oleh komoditasnya ya, dengan komoditi money juga, ataupun currency yang dijamin oleh emas 100% ataupun barang-barang lain 100%, menjadi sistem keuangan yang riba secara parsial, mata uang dijamin sebagian dengan emas. Hingga saat ini sebetulnya yang terjadilah riba 100% dengan antara uang yang berdaya dengan stok emas yang dimiliki. Jadi sistem keuangan internasional tadinya non-riba tahun 1979 sampai 1914 Masehi dengan gold standar itu berubah menjadi riba secara parsial ya, karena ada pertukaran uang terutama dolar ya, jadi hanya dolar yang bisa ditukarkan pada uang ya, dengan adanya Bretton Woods system ya. Coba kita lihat kembali ya sejarah lagi, tapi tentang sistem keuangan internasional, di mana kita keluar dari gold standar ya, standar emas itu ya. Selama Perang Dunia Pertama 1914 sampai 1918 itu, coba masuk ke slide yang berikutnya. Itu di layar ini sudah ditayangkan ya. Nah ini ya, satu lagi coba lanjut. Ini ada yang menayangkan ya, nah itu ya. Nah ini ya, selama Perang Dunia Pertama itu Perang Dunia menyusut dan banyak negara yang meninggalkan gold standard ya. Setelah berakhir Perang Dunia Pertama, negara-negara yang di dunia meninggalkan gold standard sama sekali. Bahkan awal tahun 30-an ya, semua negara menganut managed floating rate exchange system ya. Bahkan sempat terjadi Great Depression tahun 1939, diawali dengan pasar modal mengalami crash, lalu seperti jalan air menurut ke bawah. Perang Dunia Kedua itu ada aliansi Jerman, Italia, dan Jepang itu ya. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua berakhir, itu muncullah kesepakatan Bretton Woods ini ya. Ini dipercayai oleh Inggris, Amerika, dan juga negara lainnya di kota Bretton Woods di Hampshire sana di Manhattan ya. Diadakan konferensi United Nations Monetary and Financial System Conference dan diputuskan per hal ini ya. Pertama, dolar Amerika itu menggantikan emas sebagai official reserve asset ya. Jadi menjadi cadangan bagi setiap negara. Kemudian 44 negara juga sepakat mengikat mata uangnya dengan dolar ya, dan mempertahankan 1% parity exchange rate ya, atas di bawahnya. Dia bergerak di antara 1% di atas bawah ya. Kemudian yang ketiga, dolar Amerika dapat dikonversi oleh negara ke emas ya. Jadi hanya negara yang boleh mengkonversikan dolarnya ke emas, dan itu di Amerika gitu ya. Di mana pertukarnya lah $1 itu 1/35 ons emas ya. Nah yang keempat juga penting adalah semua negara yang hadir tersebut sepakat membentuk IMF ya, International Monetary Fund, untuk mengatur sistem keuangan internasional. Lalu juga membangun awal namanya International Bank for Reconstruction and Development, namanya Bank Dunia, World Bank, itu untuk memberikan advokasi, bahkan juga memberikan pinjaman, bantuan, pendanaan untuk membangun ya, karena negara yang baru selesai Perang Dunia Kedua maupun yang lepas dari penjajahan setelah Perang Dunia Kedua ya. Jadi kalau Anda lihat sejarah itu bagaimana banyak negara yang bebas dari penjajahan setelah Perang Kedua ya berakhir. Nah, sistem Bretton Woods ini dianggap parsial halal. Kenapa? Karena ada di sana monopoli dari US dollar ya, sebagai yang bisa ditukarkan ke emasnya ya. Jadi bahkan yang terjadi adalah The Fed atau Bank Sentral Amerika tergiur untuk mencetak uang dolar berlebihan karena perang Korea, perang Vietnam ya. Sehingga akhirnya
dolar Amerika itu di dunia banyak sekali ya beredar. Lalu suatu saat Prancis dan Spanyol itu membawa dolarnya itu ke Amerika, lalu diminta silakan emas gitu ya. Masing-masing Prancis itu 150 miliar, lalu Spanyol 60 miliar ya, emas. Bahkan negara-negara lain yang juga punya dolarnya itu berjasa untuk menggantikan juga dolarnya pada Amerika emasnya gitu ya. Nah, Amerika mulai khawatir kan karena dolar cukup banyak, datang lagi Arab Saudi, datang lagi negara lain yang juga punya dolarnya untuk diganti emas. Makanya tahun 2001 Nixon itu habis dia berlibur di Camp David, dia mengumumkan bahwa memang dulu kita pernah sepakat waktu tahun 1944 itu di Bretton Woods, jadi sekarang saya membatalkan itu semua. Ya. Nah, sejak saat itu runtuhlah Bretton Woods System, ya, dan kita sepenuhnya jadi sistem keuangan yang sangat ribawi ya, tadinya parsial, sekarang sudah ribawi sepenuhnya sebenarnya ya. Tidak ada backup emas yang jelas. Nah, ini ada gambar, coba slide-nya ke gambar Bang, oh ini nggak ada ya, saya akan tambahkan ya. Oke, itu di slide saya lihat ada sejarah era Washington Consensus ya. Jadi dari tahun 73 hingga kini sistem keuangan internasional menganut floating exchange rate system. Setiap negara memiliki cadangan devisa atau foreign exchange reserve untuk menstabilkan kurs mata uang dalam jangka pendek dengan kegiatan jual saat kurs naik melebihi batas atas dan beli saat kurs turun melebihi batas bawah ya. Utamanya lah US dollar ya. Nah, era ini disebut dengan era Washington Consensus, di mana terjadi perpindahan kontrol sistem perdagangan dan keuangan internasional dari negara ke pasar. Ya. Ada 10 rekomendasi dari Washington Consensus dan kita jalankan semenjak kita dibidani oleh IMF tahun 98 ya, kita menjalankan disiplin fiskal, dan subsidi kita kurangi dan kita hilangkan banyak sekali ya. Kemudian pengarahan pola pemerintahan dari subsidi ke belanja sektor publik, ada privatisasi dari perusahaan milik negara dan seterusnya. Jadi ada 10 klausul dalam Washington Consensus yang betul-betul memindahkan kontrol dari negara ke pasar, ya. Betul-betul market system. Bahkan kalau Anda lihat Undang-Undang Omnibus Law itu menunjukkan bagaimana kita betul-betul menegakkan kepada kekuatan supply demand di pasar, bahkan kita melihat itu kontrol pada pengusaha, pada pemilik modal untuk membangun negara kita ya. Nah, kalau kita lihat dari perjalanan panjang ini, ya, ada keinginan sebenarnya kembali ke Bretton Woods ya, beberapa negara dan beberapa ahli Baik teman-teman, sepertinya Pak Jusi sedang hilang ya jaringannya. Kami sedang berusaha reconnect kembali. Oke, mungkin untuk sesi pemaparan materi memang di durasi hingga 10.35. Mungkin untuk teman-teman bisa langsung menyampaikan pertanyaan
ya nanti akan dibacakan pada sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Bisa menuliskan kalimat saya ingin bertanya di kolom chat. Nanti akan saya persilakan untuk menyalakan mic ketika sesi tanya jawab dimulai, atau bisa juga langsung menulis pertanyaan di kolom chat dengan format nama _ pertanyaan. Nah, nanti akan saya langsung bacakan kepada pembicara. Terima kasih Ali. Saya ambil alih lagi ya. Ya, siap. Sudah mengambil alih sebentar ya. Tadi saya terlempar lagi tadi, mohon maaf sekali ya, karena internet di rumah saya nggak stabil ya. Nah, jadi intinya adalah sebetulnya bagaimana kita melihat perkembangan tadinya sistem keuangan internasional itu sangat halal karena dia gold standard gitu ya, dan stabil, terbukti sepanjang sejarah bisa menjamin sistem keuangan yang lebih stabil. Kemudian berubah menjadi parsial halal gitu ya, parsial riba gitu, dengan lagi ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan sebetulnya tentang sejarah ini, dan juga tadi sudah kita bahas sebelumnya bagaimana sistem perbankan di setiap negara itu terjadi proses penciptaan riba melalui menciptakan uang tanpa ada backup komoditas yang cukup. Pertama oleh bank sentral, yang kedua adanya penciptaan uang oleh bank itu terjadi sehingga membuat uang yang beredar itu melebihi kemampuan transaksi perdagangan barang dan jasa yang ada, gitu ya. Oke, saya ingin yang menjaga slide bisa dimajukan ke yang berikutnya. Saya belum bisa tayang slide ya. Bisa nggak digambar yang sejarah perdagangan internasional perkembangan kapitalisme? Ini yang saya ingin juga jelaskan bagaimana kita sekarang terjebak dalam itu ya. Jadi sejarah perdagangan internasional perkembangan kapitalisme, bahwa sebetulnya yang terjadi bagaimana kita tetap mempertahankan sistem kapitalistik ini ya dalam perekonomian baik di dunia maupun di negara masing-masing. Di Indonesia jelas juga terjadi karena kapitalisme itu hanya berubah bentuk ya. Tadinya namanya merkantilisme, di mana ada kesepakatan antara kerajaan ya di Eropa itu dengan pengusahanya untuk melakukan mendapatkan surplus perdagangan yang mereka dapatkan dari negara jajahannya, itu negara-negara yang mereka kunjungi ya. Jadi kita kan dulu kan mengalami itu ya, VOC itu adalah perusahaan sebenarnya. Kita dijajah oleh VOC sebenarnya, oleh perusahaan. Perusahaan yang membawa hasil-hasil bumi kita dengan perdagangan yang dimonopoli, rempah-rempah itu ya, itu dibawa ke negaranya di Belanda ya, kerajaan Belanda. Jadi merkantilisme itu ya, dan mereka mendapatkan surplus perdagangan yang luar biasa ya. Bahkan emas pun diangkut juga ya. Bahkan kalau Belanda itu bukan hanya emas ya, pasir pun diangkut untuk membuat membendung laut itu ya. Karena Anda tahu kan Belanda itu kan banyak daratannya itu yang di bawah permukaan laut kan, itu dibendung dengan membawa pasir dari Indonesia ya, atau jajahan yang lain ya. Di Prancis itu kan banyak sekali membawa emasnya dari Afrika itu ya. Oke, kemudian berubah menjadi laissez-faire ya, ataupun liberal economics oleh Adam Smith waktu itu ya. Itu juga sebenarnya adalah kapitalisme, sistem pasar kan. Sosialisme pun juga sebetulnya adalah kapitalistik, materialistik gitu ya. Nggak beda dengan sebenarnya. Cuma di sini para pekerja diberikan keluangan untuk meminta haknya gitu ya. Keynesian economics juga adalah kapitalistik gitu ya. Bahkan sekarang yang kalau kita lihat adalah supply side economy ya, yang ada ya. Itu disebut dengan neoliberalism ya. Kita sekarang menganut supply side economy. Pengusaha diutamakan ya, diberikan berbagai fasilitas, berbagai fasilitas ya, perizinan dipermudah dan seterusnya ya. Itu yang terjadi di negara kita kalau kita lihat saat ini ya. Dan itu yang eksploitatif ya, tidak berpihak pada yang kecil, para pekerja,
orang-orang yang miskin dan sebagainya. Dan ini jauh dari sistem keuangan ataupun perdagangan ataupun sistem ekonomi Islami, ya. Dan terlihat dari terus slide-nya. Dan bahkan kita bisa sebelumnya nggak? Sebelumnya slide-nya. Slide sebelumnya coba. Ini ya, debt trap ya. Jadi kita pun juga dijebak dengan utang gitu ya, di mana kita banyak berutang. Dulu pernah kita bayar utang kita, tapi akhirnya sekarang kita berutang lagi gitu ya, menambah utang kita gitu ya, utang luar negeri oleh pemerintah maupun oleh swasta gitu ya. Dan sistem keuangan internasional itu ditandai dengan adanya sistem keuangan yang berutang ini gitu ya. Setiap negara kan juga dilihat performance-nya dari debt debt rating-nya gitu ya. Apakah dia triple A atau 2A gitu ya, ataupun B3, B2 gitu ya. Itu kan bagaimana negara tersebut dilihat dari kemampuannya untuk berutang gitu ya. Anda pun juga kan, kalau Anda lihat, Anda kan kalau punya kredit card, itu kan Anda punya ranking ataupun punya performance Anda untuk bisa berutang gitu ya. Kalau Anda beli mobil, itu Anda akan diarahkan untuk leasing ataupun berutang gitu ya. Nggak boleh bawa mobil itu cash and carry gitu ya, ataupun itu nggak boleh, tapi tidak dianjurkan karena diberikan berbagai fasilitas asuransi segala macam itu kalau kita beli mobil itu dengan berutang. Jadi ekonomi berutang ya. Dan itu yang ada dalam sistem keuangan baik di internasional maupun di setiap negara. Nah, itu juga adalah ribawi ya. Nah, jadi saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa sistem keuangan yang terbentuk dari sejarah itu dan menuju ke sekarang itu semuanya penuh dengan riba yang kita seperti susah untuk mengelak gitu ya. Dan itu yang harusnya kita sikapi bahwa kita harus membangun sistem keuangan Islam yang non riba sepenuhnya gitu ya. Dan memang harus dibenahi semua itu ya. Tentang uangnya kita harus kembali kepada uang yang punya nilai intrinsiknya, paling tidak di backup dengan cukup oleh komoditas yang berharga tadi, ya, tidak hanya parsial gitu ya. Kemudian juga sistem perbankannya tidak bisa menciptakan uang dari uang ya. Jadi fractional banking system, reserve banking system itu sangat merusak gitu ya, ribawi. Oke, coba lanjut 2 aspek di sini. Saya coba menuntaskan dulu ya karena kita perlu tanya jawab saya kira. Jadi tidak hanya melihat dari ketentuan syariahnya saja, tapi juga kita harus masuk ke aspek spiritualitasnya bahwa ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang bukan hanya ketentuan syariah yang dipenuhi, tapi juga haruslah dia 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 ekonomi yang berkah gitu ya, ekonomi yang spiritual gitu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Saya ingin membedakan antara spiritualitas dan religiositas gitu ya. Coba lanjut lagi. Ya, seterusnya coba. Yang tadi saya mau seperti itu ya, yang tadi itu coba ke bagian D, 2 aspek. Terus slide-nya. Lagi, terus. Coba skip itu yang bagian itu ya. Lagi terus. Coba lagi terus. Lagi. Nah ini ya. Oke, jadi perlu dibedakan antara spiritualitas dan religiositas ya. Bahwa kita dalam berislam itu, termasuk ekonomi Islam, berekonomi secara Islam, secara Islami ya, itu tidak hanya memenuhi ketentuan syariahnya saja, ya, tapi juga harus memenuhi ketentuan hakikatnya ataupun spiritualitasnya gitu ya, bahwa ekonomi Islam itu jelas adalah non ribawi, tapi non ribawi itu seperti apa? Itu harus dilihat juga riba itu tidak hanya sekedar bunga bank,
kita ganti pakaian menjadi pakaian bagi hasil gitu ya, tapi coba dilihat di akarnya itu bahwa di akarnya ataupun di hulunya masih penuh dengan penciptaan riba dengan adanya sistem keuangan yang masih ribawi karena ada penciptaan uang tanpa adanya backup komoditas, kemudian juga ada penciptaan uang dari uang, ya. Kemudian juga sistem keuangannya tidak di backup dengan komoditas yang berharga yang seperti gold standard sebelumnya itu ya. Nah, coba saya mau skip aja saya, artinya saya sudah aja barangkali ya, kita bisa diskusi. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa membangun ekonomi Islam, terutama sistem keuangannya yang non ribawi itu tidak hanya memenuhi ketentuan syariah dengan kita memperbaiki akad-akad transaksinya, tapi juga kita harus juga membuat ekonomi Islam itu dilandasi dengan keikhlasan seperti dalam ayat ini ya, surah Al-Kahfi ayat 10 ini, bahwa barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, ya. Tapi jangan lupa, janganlah ia mempersekutukan, ya, dengan siapapun, ya. Jadi, yang pertama itu aspeknya adalah aspek syariahnya, ataupun mengikuti ketentuan syariahnya. Tapi yang kedua adalah kita harus betul-betul ikhlas, ya, semata-mata karena Allah, ya. Jadi dalam berekonomi pun, dalam keuangan pun juga kita harus mengikuti ketentuan syariahnya, tapi harus dilandasi dengan keikhlasan gitu ya, dan akhlak yang baik ya, dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan bisnisnya. Ya. Oke, jadi saya ingin menyudahi dengan menyimpulkan bahwa sebetulnya sistem keuangan Islam itu yang ada sekarang masih penuh dengan riba yang perlu kita perbaiki ataupun kita hilangkan ya, dengan kita menelaah lebih dalam bahwa ada sumbernya yang perlu kita hilangkan, konsep uangnya tadi, dan juga dalam dalam kegiatan perbankannya yang seharusnya tidak terjadi penciptaan uang dari uang. Ya. Oke, saya kira mungkin itu dulu ya, mungkin kita bisa diskusi, pertanyaan ataupun komentar ataupun juga tambahan silakan. Kita intinya untuk sharing session ya, untuk berbagi apa yang kita tahu dan juga kita pernah alami ya. Oke, baik. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Josi Prananta MUIS PhD atas pemaparannya sangat menarik tentang sistem keuangan Islam. Selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab dan diskusi, dan selagi menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya mewakili pihak panitia yang mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Bank Jabar Banten Syariah sebagai official sponsor kami, PT Alwini International Capital, Wardah Beauty, Indo Primer Online Technology Syariah, Resep Ibu, Y Apparel, Simakara Persiapan Masuk UI, dan Eyewear sebagai pihak sponsor yang telah mendukung kesuksesan acara pada pagi hari ini. Kami juga ingin berterima kasih kepada Warta Ekonomi, Event Mahasiswa, Muslimah Daily, Info Seminar, Ruang Mahasiswa, Mading Event, Acara Mahasiswa, Informasi Event, dan Info Seminar Online selaku media partner yang telah mempublikasikan acara ini. Baik Pak Josi, mungkin saya masuk ke pertanyaan pertama. Sudah ada beberapa pertanyaan dari Saudara Muhammad Arfat Garuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas ilmu dan kebaikan Pak Josi. Mohon pencerahannya Pak perihal sejarah uang dan mata uang. Di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah di dunia uang elektronik adalah sebuah uang mungkin ya, semua mata uang, dan Indonesia berlaku demikian juga. Berkenankah Bapak menjelaskan mungkin ini Pak pertanyaannya sejarah tentang uang elektronik mungkin secara ringkas. Mungkin bisa langsung ditanggapi silakan Pak. Iya, tentang uang elektronik ya. Apa bicara bisa menjadi saya tidak terlalu mendalami masalah sejarah uang elektronik. Yang jelas dengan adanya uang elektronik, kita semakin
semakin dalam semakin jauh dari Maaf Pak Josi, mungkin suaranya bisa di Mohon maaf Pak Josi, Oh ya, mungkin suaranya sorry. ya baik. Oke, saya nggak bisa jawab secara lengkap tadi yang tentang sejarah uang elektronik ya. Saya tidak mendalami itu juga. Nanti pembicara yang lain bisa lebih jelas tentang sejarah uang elektronik. Saya mengatakan bahwa pandangan saya tentang uang elektronik itu memang memudahkan kita dalam bertransaksi. Kita harus hati-hati juga, jangan-jangan kita juga ikut dalam transaksi yang penuh dengan riba tadi ya. Bahkan sekarang ada cryptocurrency ya, yang menciptakan uang dari nowhere, bahkan ya, dari iterasi komputer ya. Nah itu saya kira juga menjadi problema, saya kira, karena menciptakan uang dari sesuatu yang nggak jelas gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya. Jadi mungkin nanti Anda bisa tanyakan lagi kepada pembicara yang lain yang lebih tahu tentang masalah ini. Memang sekarang kita menjadi cashless society ya, semakin banyak electronic money-nya yang bisa kita gunakan. Tapi memang menjadi semakin rumit kita untuk menentukan apakah itu sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak ya. Dan Dewan Syariah Nasional selalu membuat fatwa gitu ya tentang penggunaan GoPay misalnya, penggunaan macam-macam tuh ya. Itu dulu barangkali dulu, moderator. Baik, terima kasih Pak Josi atas jawabannya. Ini sebenarnya kalau pertanyaan kedua terkait Bitcoin mungkin tadi sudah terjawab ya. Ya bagaimana memang bahaya kalau suatu atau uang tidak memiliki underlying aset begitu. Ketiga pertanyaan tentang apakah kini emas bukanlah alat tukar melainkan hanya sekadar komoditas. Mungkin itu Pak Josi pertanyaan ketiga. Apakah kini emas bukanlah alat tukar melainkan hanya sekadar komoditas? Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak. Ya, jadi makanya emas itu memang langka ya. Jadi makanya paling tidak untuk yang pria itu kan dilarang kita menggunakan emas sebagai perhiasan ya, supaya bisa digunakan untuk alat tukar. Yang paling aman sebetulnya memang adalah menggunakan emas untuk menjadi alat tukar ya, walaupun sekarang mungkin agak susah kita kembalikan kepada sistem keuangan dengan emas tersebut, tapi saya melihat ada gerakan yang cukup signifikan ya untuk membangun sistem keuangan dengan backup emas gitu ya, atau bahkan juga menggunakan uang dinar dan uang dirham gitu ya. Saya melihat lebih signifikan adalah pergerakan di pedesaan ya. Pedesaan itu menggunakan tidak emas tapi komoditas pangannya ya, gabah itu ya. Saya melakukan penelitian di daerah Tasikmalaya, mereka punya lumbung padi di kelompok-kelompok petani mereka. Setiap panen mereka menyimpan sekian bagian dari panennya itu untuk menjadi simpanan ya di kelompoknya. Sehingga sebelum panen berikutnya, kalau ada yang anggotanya yang kekurangan, bisa meminjam ataupun menggunakan stok yang ada di lumbung mereka ya. Nanti pas panen dia kembalikan lagi gitu ya, tanpa adanya riba di sana ya. Jadi menggunakan gabah ataupun padi itu sebagai alat tukar yang disimpan dalam kelompok gitu ya. Itu juga membangun ketahanan pangan ya bagi mereka. Jadi saya kira pergerakan ekonomi Islam itu bisa kita bangun dari perdesaan ya. Dan makanya saya mengeri sekali dengan adanya inklusi keuangan ya, yang masuk ke desa-desa. Sehingga akhirnya teman-teman kita di desa itu banyak sekali yang kena jeratan utang gitu ya. Dan itu sangat-sangat tidak islami ya, cara-cara kita memaksa teman-teman kita di desa itu berhutang ya, ditawarkan barang-barang, bahkan juga ditawarkan juga pinjaman-pinjaman yang sebetulnya mereka tidak butuhkan gitu ya. Karena konsumerisme akhirnya mereka tertarik juga untuk berhutang, akhirnya terjerat hutang ya. Coba Anda lihat sendiri ya, bagaimana hutang ini sudah menjadi menjadi penyakit yang jadi kanker gitu ya di masyarakat itu ya. Oke,
Mudah-mudahan terjawab ya. Baik, terima kasih Pak Josi atas jawabannya. Semoga terjawab, Mas Muhammad Arafat Garuda. Selanjutnya Pak, pertanyaan dari Saudara Budi. Assalamualaikum, izin bertanya Pak, bagaimana pendapat Bapak? Sebenarnya tadi udah disinggung mungkin ya terkait penggunaan mata uang dinar sebagai mata uang tunggal ASEAN. Mungkin bagaimana Pak pandangan Bapak? Apakah cocok dengan kondisi kita saat ini? Mungkin bisa langsung dijawab Pak, silakan. Ya, saya kira itu satu kesepakatan yang baik ya. Saya kira dinar kan jelas ada nilai intrinsiknya ya. Tapi memang kalau dalam sistem keuangan yang dual system seperti ini, ada fiat money-nya, ada juga commodity money-nya, biasanya itu yang beredar adalah uang-uang yang kualitasnya lebih rendah ya. Jadi ada kan hukum dalam ekonomi itu bad money drives out good money gitu ya. Jadi nanti uang dinar dan dirham akan disimpan aja gitu ya di rumah, yang digunakan adalah uang kertas juga gitu ya. Jadi mungkin perlu pemikiran lebih dalam lagi bagaimana bisa kita atasi masalah tersebut ya. Nggak tahu bagaimana ASEAN bisa membangun sistem keuangan yang seperti itu ya, yang itu akan terhindar dari riba itu ya. Itu menurut saya. Makasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Saudari Indah. Ini menarik Pak, saya juga baru mendengar nih. Menurut Bapak, apakah penggunaan sistem blockchain merupakan solusi dari, dari Mbak Dwi Andini. Izin bertanya, menurut Bapak, apakah penggunaan sistem blockchain merupakan solusi dari masalah-masalah yang ada pada fiat money? Mohon penjelasannya Pak. Mungkin bisa diberikan Pak pandangan terkait pertanyaan ini. Ya, teknologi blockchain saya kira adalah perkembangan yang baik ya, dan juga bisa digunakan. Tapi memang cryptocurrency-nya yang digunakan itu yang masih bermasalah ya. Blockchain teknologinya itu kan membangun transparansi ya, dan juga pengawasan yang oleh orang per orang dalam kelompok itu ya. Dan itu bisa menjadi teknologi yang bermanfaat untuk misalnya pemasaran hasil-hasil pertanian di desa gitu ya. Kita tahu barang itu berasal dari mana, apakah juga barang itu adalah organik misalnya gitu ya. Itu jelas ininya apa urutan-urutan dan juga apa dia historisnya gitu ya. Dan itu terbuka ke semua anggota kan. Jadi teknologinya jelas bagus gitu ya, tapi penggunaan cryptocurrency-nya itu yang bermasalah saya kira ya, karena menciptakan uang dari uang karena jelas kan melalui iterasi komputer ya. Ya, makasih ya pertanyaannya. Iya, baik. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Indah. Mengenai underlying aset, Pak. Bagaimana hukum mata uang yang hanya memiliki 50% underlying aset? Atau mungkin harus dominankah underlying asetnya 51/49 mungkin, sehingga dapat dikatakan halal begitu? Mungkin pandangan Bapak bagaimana Pak? Ya, untuk bisa 100% tidak riba, saya kira harus ada underlying aset yang 100% gitu ya. Tidak hanya emas saya kira ya. Kalau misalnya BI itu punya aset yang lain yang bisa disetarakan, sehingga kalau orang menuntut kembali uang fiat money-nya kepada BI, dia bisa membalikan dalam bentuk komoditas gitu loh. Ya, itu aja. Jadi kalau dia punya aset yang cukup, tidak hanya emas gitu ya, tidak hanya stok emas, tapi barang-barang berharga lainnya, underlying aset jelas, itu akan tidak ribawi ya. Harus 100% ya menurut saya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Judulnya pertanyaannya menarik banget karena saya juga dalam sebuah paper Pak, Exchange Arrangement Entering the 21st Century which Anchor Withhold dari Ethan Litsky dan kawan-kawan di London Public School dan Harvard University membahas tentang apa currency apa begitu ya yang akan bertahan di abad ke-21 ini. Mereka membahas terkait bagaimana kesuksesan US dollar bertahan 70 tahun. Lalu yang diperkirakan dalam studi memang currency dari China begitu yang akan menguasai pasar di abad ke-21. Dan bagaimana mungkin pandangan Bapak mengenai hal ini, dan apa kira-kira pandangan ekonomi Islam secara keseluruhan mengenai apa ya perdebatan ini begitu Pak? Mungkin ada tanggapan Pak? Iya, ini ke depan gimana ya?
ini kan sekarang memang ada kecenderungan untuk membuat satu tatanan dunia baru yang merujuk pada satu mata uang ya. Saya nggak tahu mana yang akan menjadi menjadi acuan gitu ya. Kalau kita lihat sejarah dulu kan yang menjadi apa istilahnya itu ya, penguasa dunia katakannya ataupun itu kan Inggris ya. Jadi Perang Dunia Pertama itu mengalihkan kekuasaan dominasi dunia itu ke Inggris gitu ya. Dengan Perang Dunia Pertama. Tadinya kan khilafah masih ada khilafah Ottoman ya. Jadi kan runtuh akhirnya ya. Dan runtuhnya Ottoman itu gara-gara utang juga. Dia tertarik untuk membangun jaringan kereta apinya dan bahkan juga dia terlibat dengan Perang Dunia Pertama itu, jadi sekutu ya. Itu akhirnya dia punya banyak utang ke bank Swiss dan bank-bank Jerman dan juga yang lain ya. Akhirnya dia terjerat utang dan runtuhlah khilafah yang terakhir itu ya, Ottoman. Sehingga Inggris menjadi penguasa dunia ya. Dan itu pound sterlingnya yang menjadi dominan ya. Kemudian Perang Dunia Kedua ya, Amerika berpindah menjadi Pax Americana dari Pax Britannica gitu ya. Jadi dolar menjadi dominan gitu ya, mata uang yang sebagai cadangan bagi setiap negara. Bahkan ada negara yang menggunakan dolar Amerika sebagai mata uang di negaranya ya. Argentina pernah menggunakan itu ya. Bahkan Indonesia pernah disuarakan juga oleh seorang ahli gitu ya untuk menggunakan dolar Amerika aja gitu. Maka kita mencetak uang sendiri gitu ya pakai dolar Amerika gitu ya. Tapi saya kira itu jauh dari nilai kedaulatan suatu negara ya kalau kita menggunakan dolar Amerika sebagai mata uang yang beredar di negara kita ya. Kemudian sekarang saya kira arahnya adalah bagaimana Pax Americana ini akan runtuh juga, digantikan dengan katanya adalah Pax Judaica gitu ya, Yahudi ya. Dan itu mungkin Yahudi itu tidak hanya Israel tapi juga dengan Cina gitu ya. Saya nggak tahu apakah itu akan terjadi dengan Perang Dunia Ketiga ini ya. Malhamah itu ya saya kira ya. Nah, itu yang harus kita sikapi dalam situasi sekarang. Makanya kita harus siap-siap ya sebagai umat Islam, apalagi para akademisi, para ahli gitu ya. Kita siapkan ekonomi Islam yang betul-betul berkah tadi ya, yang diridhoi oleh Allah. Tidak hanya ketentuan syariah yang kita ikuti, industri kita kembangkan sekarang ini masih ribawi, tapi juga aspek spiritualnya gitu ya. Jadi riba itu kita lihat masih ada gitu ya, karena pencitraan uang dari tapi tanpa underlying aset yang jelas atau pencitraan uang dari uang tadi ya. Bahkan pencitraan uang dengan iterasi komputer yang nggak jelas tadi ya. Jadi saya nggak tahu apakah mata uang Cina atau mana yang akan menjadi dominasi ya. Tapi jelas kita akan mengarah pada Pax Judaica ya. Baik, terima kasih Pak atas jawaban yang sangat menarik sekali. Oke, ada pertanyaan dari Saudari Indah Hurun Hayana. Ya, mungkin bisa langsung di unmute aja mic-nya untuk menyampaikan pertanyaan, silakan. Baik, Pak, izin bertanya. Sebagaimana kita tahu bahwa Islam itu pernah mencapai puncak kejayaannya, terutama pada masa dinasti Umayyah, yaitu pada masa Umar bin Abdul Aziz ya Pak. Nah, sebenarnya saya penasaran aja sih Pak, bagaimana sih sistem keuangan pada zaman Umar bin Abdul Aziz itu, kenapa pada masa itu bahkan umat Islam itu sejahtera, bahkan susah untuk mencari orang yang itu penerima zakatnya gitu loh. Saya penasaran aja sih Pak, bagaimana sih sistem keuangan pada masa itu sampai masyarakatnya itu sejahtera gitu. Mungkin itu aja sih Pak. Terima kasih. Mohon jawabannya Pak. Iya, terima kasih ya Indah ya. Saya terus terang nggak gitu mendalami sejarah ya, tapi saya yakin itu zaman itu, ya, zaman kejayaan Islam yang pertama itu ya, the golden age of Islam itu, ekonominya dipenuhi dengan keberkahan ya, dan itu Allah itu betul-betul ridho gitu ya, karena setiap pelakunya itu melaksanakan kegiatan ekonomi dan bisnisnya itu dengan keikhlasan semata-mata karena Allah, kemudian dengan akhlak yang baik gitu ya, dengan amanah gitu ya, pemimpinnya pun juga amanah kan. Umar saya lupa tadi Anda nama itu ya, itu kan saya ingat
dia pernah menunjukkan sikap yang jujur itu tatkala dia dia mematikan lampunya kalau dia tidak menggunakan itu karena itu adalah menggunakan uang negara gitu ya. Dia tidak menggunakan saya lupa cerita seperti apa, tapi kalau salah dia betul-betul memperhatikan penggunaan uang negara dengan amanah gitu ya. Tidak seperti yang sekarang kita lihat para pejabat kita dengan semena-mena dia menggunakan fasilitas negara yang harusnya untuk urusan kantor tapi untuk urusan pribadi gitu ya. Jadi amanah pemimpinnya gitu ya. Dan juga jujur pasti ya. Tidak ada korupsinya ya. Jadi itu saya kira. Jadi dua hal tadi ya, bahwa ekonomi dan bisnisnya dijalankan dengan para pelakunya itu dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah gitu ya, bukan mencari keuntungan semata gitu, tapi untuk membantu orang lain gitu ya. Kemudian juga para pemimpinnya itu amanah dan jujur gitu ya, dia melaksanakan amanah daerah itu dengan baik gitu ya, tidak seperti yang sekarang kan. Itu yang harusnya kita contoh gitu ya. Saya yakin itu aspek tasawufnya, aspek ihsan itu sangat kental saat itu ya. Tidak hanya ketentuan-ketentuan syariah saja. Jadi makanya dua aspek ini harus berbarengan. Dia sufficient aspek syariahnya terpenuhi gitu ya, sufficient condition, tapi juga necessary conditionnya adalah aspek syariahnya, tapi syarat cukupnya sufficient condition adalah aspek ihsannya tadi ya. Semata-mata karena Allah dan dengan akhlak yang baik gitu ya, laksanakan. Gitu ya, nanti mungkin Anda tanyakan lagi kepada yang ahli sejarah tuh ya. Saya kira Pak Yusuf ataupun siapa lagi tuh yang nanti akan menjadi pemateri juga tahu tuh ya sejarahnya itu ya, bagaimana pelaksanaan perekonomian dan bisnis saat zaman Khilafah Umayyah itu ya. Ya baik Pak, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Saudari Ida atas pertanyaan dan Pak Josifun atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak dari Saudari Adi Septia, bertanya terkait bagaimana sih Pak pendekatan apa yang kira-kira cocok untuk meningkatkan literasi masyarakat kita terkait sistem keuangan Islam, begitu, karena mungkin banyak pendekatan mungkin yang tidak cocok begitu, dan kira-kira mungkin tanggapan Bapak, kira-kira pendekatan apa yang kira-kiranya akan efektif begitu. Ini ya, saya kira ekonomi dan bisnis Islam itu bukan hanya tentang uang gitu ya. Saya khawatir sekali dengan para ahli sekarang ataupun para akademisi yang terlalu terpaku pada ekonomi Islam adalah tentang uang gitu ya, keuangan syariah yang diperhatikan gitu ya. Tidak, saya kira ya. Ekonomi dan bisnis Islam itulah ekonomi yang mestinya adalah ekonomi yang bisnis yang diridhoi oleh Allah. Ya. Untuk bisa diridhoi oleh Allah, kita harus betul-betul melaksanakan secara ikhlas gitu ya, dengan niat yang baik untuk semata-mata karena Allah gitu ya, untuk beribadah, dan dilaksanakan dengan akhlak yang baik juga gitu ya, dengan transparan kita melakukan transaksi keuangannya ataupun barang dan jasanya gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Jadi tadi tentang literasi tadi ya, maaf saya lupa. Iya Pak, tentang bagaimana meningkatkan literasi tentang keuangan Islam ini. Ya, jadi saya kira harus kita tadi yang saya sampaikan bahwa kita betul-betul menggali masalah riba itu dengan lebih dalam gitu ya, tidak hanya sekedar mengubah sistem bunga ya, non interest kepada sistem bagi hasil gitu ya. Tidak cukup hanya itu saya kira ya. Kita betul-betul tadi kita dalami sumber dari riba itu sendiri ya. Masalah uang tadi ya, uangnya yang berupa fiat money masih ya, bukan lagi commodity money. Kita kembalikan dia paling tidak fiat money-nya betul-betul di backup dengan underlying aset yang cukup gitu ya. Kemudian juga sistem keuangannya harus dibangun sistem keuangan yang perbankannya tidak lagi menciptakan uang dari uang gitu ya. Nah, kemudian literasi yang lain saya kira adalah kita sadarkan diri kita bahwa kita adalah pelaku yang menyiapkan sistem keuangan Islam ini untuk menyongsong masa kejayaan yang berikutnya gitu ya. Saya
Saya kira itu yang harus kita yakini bahwa akan ada masa kejayaan berikutnya, dan itu sudah sangat dekat gitu ya. Kalau nggak kita yang menikmati, paling nggak anak cucu kita gitu ya. Saya selalu mengatakan demikian karena kita sudah di akhir zaman ini, dan itu sistem keuangan Dajjal ini sudah terbentuk dengan sangat mengakar gitu ya. Harus kita cerabut dia dengan sangat drastis gitu ya. Paradigm shift harus dilakukan ya. Saya juga memperhatikan masalah kemiskinan gitu ya. Saya bilang kita ubah paradigma kita melihat kemiskinan, bukan karena dia tidak memenuhi kebutuhan pokoknya, basic needs-nya, tapi mereka tidak diberikan hak dasarnya, gitu ya, basic rights-nya. Bahwa orang miskin itu dia punya hak dasar, hak untuk hidup, hak untuk bekerja, hak untuk makan, gitu ya. Yang tidak kita berikan, nggak perlu diberikan, tapi mereka dibuat berjuang untuk itu dan diberikan koridor yang jelas, gitu ya. Nggak seperti sekarang kan, orang-orang miskin itu tidak punya peluang untuk memperjuangkan haknya tersebut, gitu. Bahkan kita larang mereka untuk petani, katakan kita hindari mereka untuk bisa berjuang untuk lahannya, gitu ya. Berkali-kali mereka demo ke Jakarta itu, ke istana dan juga ke DPR setiap hari tani nasional 24 September untuk meminta hak lahan petani. Juga petani yang memberikan makan kita, gitu ya. Tidak kita berikan hak dasarnya, gitu loh. Ya. Yang kita lakukan cuma mengintervensi mereka, gitu ya, dengan inklusi keuangan ke desa-desa, membuat mereka jadi terjerat utang dan seterusnya, gitu, semakin miskin. Jadi saya kira literasi keuangannya harus kita arahkan kepada bagaimana kita bisa memanfaatkan ekonomi Islam itu untuk mensejahterakan, yang berkeadilan, gitu ya, memberikan keadilan bagi semua, gitu ya. Itu saya kira ya. Jadi tidak hanya berbicara mengenai transaksi keuangan lalu gimana supaya bisa dia syariah compliance, gitu ya. Saya kira nggak cukup itu ya. Itu ya. Baik, terima kasih Pak Josi atas jawabannya. Mungkin terakhir Pak, jika Bapak berkenan, ya silakan. Mungkin Bapak bisa melakukan statement ulang ya terkait salah satu pokok pembahasan yang tadi Bapak bahas terkait ilmu ekonomi Islam untuk pembangunan. Bagaimana tadi menarik Bapak membahas terkait tentang aspek-aspek keadilan, lalu aspek kemiskinan, yang bagaimana masyarakat miskin terjebak dalam visi cycle of poverty ini, dan bagaimana menurut Bapak ilmu ekonomi Islam ini menanggapi atau menjawab terkait isu-isu ini Pak, terkait pembangunan. Mungkin saya berikan waktu mungkin sekitar 10 menit untuk Pak Josi menjawabnya. Silakan Pak. Ya, kita ini sedikit yang memperhatikan masalah membangun dan juga menata ekonomi dan keuangan ya secara Islami. Dan yang sedikit ini menurut saya harus kita manfaatkan dengan semangat yang kuat, gitu ya, terutama untuk memberikan keadilan ya, terutama di Indonesia tentunya. Bagaimana ekonomi dan keuangan itu kita kembalikan kepada ajaran Rasulullah, gitu ya. Dia harus berkeadilan, dan dia tentunya adalah non riba, gitu ya. Dan yang kita utamakan adalah orang-orang yang tidak punya perwakilan suaranya, ya, terutama yang miskin dan melarat, yang terutama ada di desa, bukan petani tapi buruh taninya, yang tidak punya lahan, gitu ya. Itu yang sama sekali tidak pernah disentuh oleh pembangunan, bahkan dia terdampak oleh pembangunan, gitu ya. Banyak sekali mereka itu menderita, ya. Jadi ekonomi Islam haruslah ekonomi yang bicara masalah itu, ya, membangun, memberdayakan mereka untuk bisa memperjuangkan hak-hak dasarnya, ya, hak untuk hidup, ya, hak untuk pekerjaan, hak untuk bisa bercocok tanam, yang bisa menafkahi keluarganya, gitu ya. Kalau tidak, ilmu ekonomi Islam itu gagal, ya, saya kira ya. Nah, apalagi bicara masalah riba, gitu ya, yang hanya sekedar membangun industri, perbankan, asuransi dan sebagainya yang masih ribawi, ya. Ribanya harus betul-betul kita hilangkan dari hulunya, ya, dari dasarnya, ya, supaya tidak lagi bermasalah di muaranya, gitu ya. Jadi saya hanya mengajak teman-teman di sini yang sedikit ini, ayo kita sama-sama, gitu ya, membangun ekonomi Islam yang masih belum terbentuk sepenuhnya itu untuk betul-betul non-ribawi dan memberikan keadilan bagi semua, ya. Sehingga insya Allah Tuhan akan ridho, gitu ya.
itu ya statement terakhir saya. Terima kasih Ali, Anda sudah sangat baik memandu acara ini. Saya appreciate ya. Ya, terima kasih banyak Pak Josi atas pemaparannya dan jawabannya yang sangat insightful sekali. Dan alhamdulillah teman-teman kita sudah menyelesaikan sesi tanya jawab atau sesi diskusi pada pagi hari ini, dan jika saya bisa simpulkan dari awal begitu, Pak Josi selalu menekankan bahwasanya memang sistem keuangan, sistem ekonomi dan keuangan Islam ini bukan hanya sebatas kita menjawab terkait syariah compliance saja, tapi jauh lebih daripada itu. Kita harus bagaimana sistem ekonomi dan keuangan Islam ini mampu membuat sebuah peradaban, ya, membangun, menjawab tantangan terkait aspek keadilan, kemiskinan, dan lain sebagainya, yang mana hal ini akan bisa kita wujudkan jikalau kita sudah memenuhi aspek necessary condition atau aspek syariah, dan juga sufficient condition terkait ihsan, ya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak Pak Josi sekali lagi atas pemaparan materi dan jawaban. Saya juga. Selanjutnya Pak, akan ada sesi penyerahan sertifikat untuk Pak Josi yang akan diserahkan secara simbolis oleh Saudari Indah selaku koordinator kuliah Islam, kuliah ekonomi Islam KI 23. Kepada Saudari Indah, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum Pak Josi. Saya mewakili dari teman-teman panitia kuliah intensif ekonomi Islam yang ke-23 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Josi yang telah menjadi pembicara kami di sesi kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, serta dapat menambah pemahaman kita serta wawasan kita tentang sistem keuangan Islam tentunya. Terima kasih Pak Josi. Mungkin ini nanti saya kirim aja ya Pak. Ya, terima kasih Indah dan teman-teman panitia semua ya, dan juga tadi Alim MC-nya ya, atas undangannya. Semoga tidak kapok ya. Kali juga bisa kita lanjutkan ya. Baik, sebelumnya Pak, sebelum saya akhiri, mungkin kita foto bersama terlebih dahulu. Mungkin untuk panitia dan peserta bisa on cam terlebih dahulu ya. Saya mungkin berikan waktu pada tim dokumentasi untuk mengambil foto. Oke, saya hitung ya baby saya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman semua. Hadirin semua, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung sesi pertama. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Pak Josi tadi pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan mampu meningkatkan semangat kita untuk terus membangun, ya, membangkitkan dan mengembangkan ekonomi Islam ini di negeri ini. Dan untuk sesi kedua kami ingatkan akan dilaksanakan setelah Isoma pada pukul 12.30, dan kami dari pihak panitia juga menyediakan e-sertifikat dengan biaya 50.000 beserta